Alhamdulillahil qail dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita tak henti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam karunia kepada kita. Di antaranya kita masih diberi kesempatan untuk terus meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya iman saja, kita tingkatkan amal ibadah di hari Jumat ini. Mudah-mudahan dengan perantara ibadah Jumat ini dapat meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita limpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan kepada umatnya, termasuk mudah-mudahan sampai kepada kita hingga akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sufyan bin Abdullah As-Saqafi, atau yang dikenal Abu Amr atau Abu Amrah. Sahabat itu bertemu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau tidak melewatkan kesempatan emas tersebut ketika bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW, langsung bertanya, ada pertanyaan kepada diri Rasulullah SAW. Sahabat itu bertanya, Ya Rasulullah, kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghayraka. Wahai Rasulullah, katakan kepadaku di dalam Islam satu perkataan yang aku tidak akan bertanya kepada seorang pun setelah Anda. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Qul amantu billah summa istaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, lalu beristiqomahlah. Setelah mendengar nasihat itu, Sufyan bin Abdullah As-Saqafi benar-benar menganggapnya sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupannya. Dan beliau sangat berusaha menjaga ucapan itu sampai akhir hayatnya. Maka pada akhir hayatnya beliau terkenal sebagai ahli ibadah yang keimanan dan pengetahuannya sangat kuat sekali di tengah-tengah para sahabat Rasulullah Muhammad SAW sampai akhir hayatnya terkenal sebagai orang-orang yang ahli ibadah. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, summa istaqim terkenal dengan istilah istiqomah di dalam bahasa Indonesia. Secara bahasa di dalam kamus bahasa Indonesia, di dalam kamus KBBI, istiqomah ini dikatakan sebagai sikap teguh atau konsekuen, tetap pendirian, konsisten. Dan secara bahasa Arab dikatakan wa istaqama yastaqimu, yang berarti tegak lurus.
Menurut terminologi akhlak, istiqomah adalah sikap teguh dalam mempertahankan keimanan dan keislaman, sekalipun berbagai macam tantangan dan godaan menghadap. Adapun arti istiqomah menurut Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau berkata, istiqomah adalah meniti jalan yang lurus, yaitu agama yang lurus, dengan tanpa membelok ke kanan atau ke kiri. Dan istiqomah mencakup melakukan semua ketaatan yang lahir dan ketaatan secara batin, serta meninggalkan semua perkara yang dilarang. Maka wasiat ini mencakup seluruh ajaran-ajaran agama Islam yang akan kita laksanakan bersama. Dengan sikap-sikap istiqomah ini, tatkala kita memegang keimanan, memegang ketauhidan kita, teguh, kuat ketika ada kendala-kendala yang menghadapinya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatawazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun." Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian tetap dalam pendiriannya, akan turun malaikat-malaikat kepada mereka seraya berkata, janganlah kamu takut dan bersedih hati, serta bergembiralah dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Menurut Imam Al-Jalaluddin Al-Mahali dalam tafsir Jalalainnya, makna istaqamu dalam ayat di atas adalah istiqomah di dalam tauhid dan selainnya dari apa-apa yang diwajibkan Allah kepada hamba-hambanya. Hal ini sesuai dengan pandangan beberapa sahabat Rasulullah Muhammad SAW seperti Abu Bakar As-Siddiq. Beliau mengatakan bahwa istiqomah adalah tidak menyekutukan Allah dengan selainnya. Kemudian dikuatkan lagi oleh Ibnu Abbas, pamannya Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan bahwa istiqomah adalah konsisten dalam bersyahadat la ilaha illallah. Sedangkan Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa istiqomah yang dimaksud adalah konsisten dalam melaksanakan kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu dirangkum dalam nilai-nilai kehidupan yang tidak lepas dari nilai-nilai ajaran Islam, terutama tentang ketauhidan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mencakup dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Ketika kita telah melaksanakannya dengan kuat, maka istiqomahlah, konsisten di dalam melaksanakannya, tidak ke kanan, tidak ke kiri. Istiqomah di dalam melaksanakan ajaran ilmu yang telah kita peroleh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara mengawal istiqomah ini supaya istiqomah ini tetap kuat, tetap terjaga ketika kita melaksanakan amal-amal ibadah yang menilai pahala, yang menilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah mengawal istiqomah ini dengan muahadah. Apa itu muahadah? Muahadah adalah perjanjian, persaksian. Jadi mengingat janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sebelum kita lahir ke dunia ini telah ada perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala yang dikenal dengan secara filsafat itu dikenal dengan perjanjian primordial. Perjanjian antara ruh ketika masih ada di alam rahim telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala tentang keesaan, ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-A'raf
Allah berfirman, wa idh akhadha rabbuka min baini adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhaduhum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan dari tulang punggung anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksiannya terhadap diri mereka sendiri seraya berfirman, bukankah aku Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, Engkau Tuhan kami. Kami bersaksi. Kami melakukannya agar pada hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami lengah terhadap hal ini. Itulah hadirin Allah subhanahu. Kita telah mengadakan kontrak dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kontrak perjanjian ya antara hambanya ketika dalam ruh dengan Allah Subhanahu wa taala, mengaku bahwa aku adalah Tuhanmu. Dan roh itu telah mengakui bahwa engkau adalah Tuhanku. Telah ada perjanjian, persaksian. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengingat perjanjian ini, artinya kita akan menyerahkan sepenuh jiwa dan raga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga memantapkan akidah kita, akan menguatkan akidah kita selagi kita ingat terus kepada perjanjian ini. Salah satu pelaksanaan dari perjanjian itu adalah kalimat syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang sering kita ucapkan ketika kita di dalam tasyahud. Dan anak-anak kita telah dikenalkan setiap kita majelis lagi selalu mengucapkan syahadat, dua kalimat syahadat itu. Untuk apa? Untuk memperbaharui secara lisan, untuk mengingatkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dari kita adalah hamba Allah yang harus bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan lepas, terus diingatkan. Minimal kita memperbaharui keimanan kita dengan sering mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Hadirin yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Di dalam iftitah, salah satu pembacaan iftitah telah dikenal oleh sebagian kalangan. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sering kita ucapkan ketika kita mengawali setelah takbiratul ihram, ada sebagian yang mengucapkan seperti itu doa iftitahnya itu. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita terus mengingat janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengawal terus istiqomah yang telah kita peroleh ini. Allah telah menuntut ikrar perjanjian kita ketika pada waktu zaman Nabi Musa alaihissalam. Allah telah pernah mengadakan perjanjian Bani Israel dengan ada 10 perjanjian yang harus disanakan oleh kaum Bani Israel. Dan ayat ini bukan hanya untuk kaum Nabi Musa saja. Ini karena ini sudah tercantumkan di dalam Al-Quran, ini berarti sudah diamanahkan kepada hamba kita, hamba Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita harus melaksanakan 10 perjanjian ini. Dari surat Al-Baqarah ayat 83 dan 84, Allah berfirman, wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakah summa tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun wa idh akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tuhrijuna anfusakum min diyarikum summa aqrartum wa antum tashhadun. Ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua
kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Selain itu, bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Akan tetapi kamu berpaling mengingkarinya, kecuali sebagian kecil darimu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Ingatlah ketika kami mengambil perjanjian agar kamu tidak menumpahkan darahmu, membunuh orang, dan mengusir dirimu, saudaramu sebangsamu dari kampung halamanmu, kemudian kamu berikrar dan bersaksi. Itu ada 10 perjanjian antara Allah Subhanahu wa taala dengan kaum Bani Israel. Di antaranya tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua, berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang ketiga, berbuat baik kepada kaum kerabat. Yang keempat, berbuat baik kepada anak-anak yatim. Yang kelima, berbuat baik kepada fakir miskin. Yang keenam, bertutur kata yang baik. Yang ketujuh, mendirikan sholat. 8, menunaikan zakat. 9, tidak menumpahkan darah. Dan yang ke-11, tidak saling mengusir antar kerabat. Inilah di antara 10 perjanjian antara Allah Subhanahu wa taala dan kaum Bani Israel yang sudah tercantum di dalam Al-Quran yang harus kita tetap melaksanakannya. Perjanjian, selain kita berjanji kepada Allah dan ketahui dan perjanjian dan mengamalkan ibadah-ibadah yang lainnya. Hadirin dan mulia Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan mengawal istiqomah kita ini akan membawa kita kepada kekuatan kuat di dalam melaksanakan ibadah, kuat melaksanakan keimanan kita kepada Allah, tidak goyah, tidak ragu, tidak ketika ada tantangan dari luar hingga kepada diri kita kuat, kita tegar menghadapinya. Mudah-mudahan dan mengingat perjanjian ini istiqomah kita tetap terjaga. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya hadirin ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, itulah yang diutarakan tadi pada khutbah yang pertama, yaitu tentang perjanjian antara hamba Allah termasuk diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Perjanjian di antara semenjak kita belum lahir di alam ruh dengan dikenal perjanjian primordial. Perjanjian mengakui bahwa Tuhan Allah adalah sebagai Tuhan kami, Tuhan kita semua yang harus tetap berpegang teguh. Dan istiqomah ini bukan hanya iman kepada Allah SWT, tetapi istiqomah di dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban yang lain. Mudah-mudahan dengan terus mengawal istiqomah yang sudah ada di dalam diri kita tetap terjaga, terhindar dari hal-hal yang membelokkan iman kita, membelokkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan perantaraan ibadah Jumat ini doa kita dikabul Allah Subhanahu wa taala dan istiqomah kita tetap terjaga. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
وقنا عذاب النار سبحان ربك